Baik, berhubung saat ini kita semua sudah berkumpul, saya buka sesi konseling pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Sebelum kita memulai sesi konseling ini, saya akan memandu untuk memimpin doa pada hari ini. Sebelum kita memulai sesi konseling pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Di sini saya sebagai fasilitator akan memandu jalannya sesi konseling pada hari ini. Sebelum kita memulai konseling kelompok pada hari ini, lebih baik kita mencari tahu dulu apa sih itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok ini merupakan kegiatan di mana beberapa orang atau sekumpulan orang seperti kita ini untuk saling berbagi pengalaman, berdiskusi, cerita, dan mencari solusi bersama. Yang dipandu dengan fasilitator yaitu saya sendiri. Selain itu, tujuan mengenai konseling kelompok pada hari ini yaitu untuk membantu anggota kelompok memahami diri sendiri dan belajar dari pengalaman orang lain. Jadi belajar dari cerita orang lain gitu yang memiliki masalah yang hampir sama. Selain itu, dalam konseling kelompok ini mempunyai proses-proses pelaksanaan. Yang pertama itu ada pendahuluan, kedua peralihan, ketiga tahap inti, dan yang terakhir pengakhiran. Saat ini kita berada di tahap pendahuluan. Konseling kelompok memiliki asas-asas. Ada yang tahu nggak di sini asasnya apa aja? Tidak. Baik, saya akan menjelaskan mengenai asas-asas ya. Di sini ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Jadi, asas kesukarelaan itu merupakan keikutsertaan kalian untuk datang kemari tanpa ada paksaan dari siapapun. Di sini saya akan bertanya, apakah kesini ada paksaan? Gimana? Ada paksaan? Tidak. Oke, tidak ya. Itu asas yang pertama, yaitu asas kesukarelaan. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Karena tadi kalian semua kesini hadir tanpa ada paksaan dari pihak manapun, maka seharusnya dalam sesi konseling kita hari ini akan lebih terbuka mengenai masalah-masalah yang kalian hadapi. Kalian bisa berbagi pengalaman atau pendapat tanpa takut dijudge gitu. Yang terakhir ada asas kerahasiaan. Tadi kan yang kedua itu asas keterbukaan, yaitu mengungkapkan semua permasalahan kalian tanpa ada rasa takut untuk dijudge. Nah, di sini saya berharap dalam menyampaikan pendapat atau cerita yang sensitif itu saya berharap agar kalian atau saya di sini untuk merahasiakan, kecuali jika ada cerita maupun masalah yang memang harus diselesaikan oleh, misalnya kayak masalah yang genting banget dan harus dilaporkan sama pihak yang berwenang gitu. Itu tadi ketiga asas. Selanjutnya di sini kan kita belum ada yang kenal nih. Kita perkenalan terlebih dahulu ya, biar makin akrab gitu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Maharani Agustin Permata. Di sini saya sebagai konselor yang akan memandu jalannya konseling kita pada hari ini. Di sini ada yang mau memperkenalkan diri duluan? Ada? Baik, dari kakak boleh sebutkan nama dan kelas. Saya Miftahul Bahir, kelas 3 SMA. Asal sekolah? Asal sekolah dari SMA 2. 2 mana?
SMA 2 Batu Putih. Oh, SMA 2 Batu Putih. Oke, selanjutnya Mbak, dari mana Mbak? Perkenalkan, nama saya Syifa Nurul Saptrimena, kelas 2 SMA dari SMA Negeri 1 Gunung Terang. Baik, selanjutnya kakak dari nama dan dari asal mana sekolahnya? Kenalkan, nama saya Jamal. Saya dari saya kelas 3 SMA Negeri 1 Paitenong. Oke, terima kasih untuk perkenalannya dari Mas Miftahul Khair, Mbak Syifa, sama Kak Jamal. Baik, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai tentang kegiatan konseling kita pada hari ini, dimulai dari pengertian serta tujuan. Di sini udah pada paham kan apa itu pengertian konseling kelompok serta tujuan kita berada di sini? Udah. Sudah, baik. Di sini saya akan memberikan topik permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi saya akan menentukan topik mengenai karir yang ada di sekolah. Kira-kira di sini ada nggak sih yang kayak kesulitan gitu? Apa aja sih nanti di dunia kerja tuh yang bakal disiapin? Ada nggak? Ada ya pastinya ya. Oke. Jadi permasalahan ini tuh sangat penting karena apa? Karena pertama bimbingan karir di sekolah itu membantu kalian sebagai siswa untuk menemukan tujuan karirnya. Seperti kalian bisa memahami minat, bakat, dan pilihan karir yang sesuai dengan passion yang kalian punya masing-masing. Dan yang kedua, belajar dari pengalaman orang lain. Maksudnya, dalam diskusi kelompok ini dapat memungkinkan kita sebagai anggota kelompok untuk berbagi informasi dan pengalaman yang bermanfaat. Selanjutnya ada meningkatkan kepercayaan diri. Hal ini penting karena dukungan dari anggota kelompok bisa membantu antar anggota lebih percaya diri dalam menyusun masa depan gitu. Selanjutnya yang terakhir yaitu melatih keterampilan soft skill. Jadi kita sebagai anggota bisa belajar untuk berkomunikasi, bekerja sama, terus menyelesaikan masalah atau problem solving, serta mengambil keputusan yang penting untuk karir kita ke depan gitu. Jadi dalam konseling kelompok ini memiliki aturan. Di sini saya akan mengajukan beberapa aturan. Yang pertama itu saling menghargai pendapat antar anggota. Maksud saling menghargai ini tidak ada menjudge ketika orang berbicara gitu. Selanjutnya tidak menyela ketika ada orang yang berbicara dan aktif berdiskusi. Kira-kira ada yang mau nambahin nggak aturan apa lagi? Gimana? Ada lagi aturan yang lain? Aktif ya, harus aktif. Oke, berarti sepakat kan semuanya? Sepakat, baik. Sebelum kita memulai, di sini udah pada siap belum nih? Udah ya, pastinya ya. Makasih loh udah berpartisipasi untuk menghadiri konseling kita hari ini. Jadi durasi waktu kita untuk membahas konseling kelompok pada hari ini itu di 40 menit sampai 45 menit. Bagaimana? Apakah pada setuju? Ya. Setuju ya? Oke, soalnya kalau kelamaan nanti kita jadi bosen dan gak konsen gitu. Berarti ini udah pada siap kan? Selanjutnya kita di sini akan mengemukakan masalah dari kalian masing-masing. Kira-kira di sini ada nggak sih yang punya masalah mengenai rencana karir kedepannya? Di sini kira-kira ada nggak nih masalah gitu? Terus kalian kayak pengen mempelajari sesuatu, pokoknya masalah yang membuat kalian tuh ngedown untuk karir, untuk mencapai karir di masa depan.
Kalau ada boleh dari kakaknya. Eh, saya bingung apa aja sih yang buat disusun dalam menyusun sebuah pekerjaan. Oh iya, baik. Menyusun sebuah pekerjaan kayak rencana gitu ya. Ya, betul. Sekarang mbaknya. Saya bingung lebih penting hard skill atau soft skill. Oke, lebih penting hard skill atau soft skill gitu ya. Selanjutnya kakaknya. Jadi kurang percaya diri untuk Bekerja gitu Nah, ya. iya. Baik, berarti ini agaknya kayak nyerong ke soft skill gitu ya. Jadi Iya. kayak pada bingung nih, ntar mau ngapain, apa aja harus disiapin gitu kan ya. Kepercayaan diri oke. Terus tadi penting hard skill atau soft skill oke. Baik. Jadi itu tadi permasalahan yang kalian alamin saat ini. Sekarang saya akan menentukan dan menetapkan topik apa yang akan kita bahas pada diskusi hari ini. Jadi, saya di sini menetapkan untuk membahas pentingnya soft skill dalam proses pencapaian karir kita. Jadi, di sini kita akan membahas nih ya, apa aja tadi lebih penting, dimulai dari kakak ya, lebih penting hard skill atau soft skill. Jadi di sini saya akan memberikan pengertian dari masing-masing, apa itu hard skill dan apa itu soft skill. Jadi perbedaannya tuh ada jadi hard skill ini merupakan kemampuan teknis atau keahlian yang lebih spesifik, seperti dipelajari, diukur, dan diujikan. Kemampuan ini berkaitan dengan tugas atau pekerjaan tertentu yang membutuhkan pelatihan atau pendidikan formal. Contohnya menguasai kayak Microsoft Excel, Microsoft Word kayak gitu. Atau kayak tata boga, misalnya keahlian memasak, itu kan harus benar-benar kayak ngikutin les atau pendidikan gitu ya. Sedangkan soft skill itu merupakan kemampuan personal yang berkaitan dengan cara seseorang berkomunikasi, bekerja sama, atau menghadapi berbagai masalah dan menyelesaikan secara personal gitu. Jadi kemampuan ini mencerminkan ke karakter kita masing-masing, kepribadian kita, terus kemampuan kita untuk bersosialisasi sama orang lain. Contohnya kita berbicara di depan umum. Masalah ini berkaitan dengan Kak Jamal gitu ya, yang tadi kurang percaya diri. Terus itu tadi perbedaan serta pengertian dari setiap kemampuan skill, yaitu hard skill dan soft skill. Jadi kesimpulannya, hard skill itu membantu menyelesaikan tugas, sedangkan soft skill itu mendukung kerjasama dan pengembangan karir kita gitu. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis soft skill. Karena kita sudah menetapkan topik apa yaitu topik soft skill, maka di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai apa aja sih yang berkaitan dengan soft skill. Yang pertama itu yang pasti yaitu komunikasi. Jadi komunikasi ini tidak hanya berbicara di depan umum atau berbicara dengan teman kerja gitu ya, tapi kemampuan kita untuk menyampaikan ide, mendengarkan, dan memahami orang lain dengan efektif gitu. Terus contoh dari komunikasi ini yaitu ada public speaking, komunikasi tertulis, serta mendengarkan aktif. Selanjutnya ada kerjasama tim atau teamwork. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kerjasama tim? Kerjasama tim ini merupakan kemampuan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, seperti gotong royong contohnya. Terus kolaborasi, menghargai pendapat sama teman,
teman kerja atau teman sekolah. Terus pembagian tugas seperti tugas kelompok itu kan dibagi, nah seperti itu. Selanjutnya ada manajemen waktu. Manajemen waktu ini merupakan kemampuan mengatur waktu agar lebih produktif dan efisien. Kita bisa membuat manajemen waktu dengan cara misalnya terjadwal nih hari Senin waktunya untuk berproduktif, misalnya les atau pulang sekolah tuh les, terus hari Selasanya ada kerja lain gitu, misalnya part time gitu. Pokoknya bisa dijadwalin, dibikin jadwal untuk kegiatan kita sehari-hari agar lebih produktif dan tidak membuang waktu yang nggak bermanfaat. Selanjutnya ada berpikir kritis dan problem solving. Jadi pengertiannya merupakan kemampuan menganalisis masalah. Seperti kalau ada masalah kita mencari solusi gitu. Terus mengambil keputusan dengan bijak dan tepat serta objektif. Contohnya analisis data atau kita berinovasi seperti itu. Yang kelima ada kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini merupakan kemampuan untuk kita membimbing. Contohnya kayak ketua kelas gitu kan, membimbing terus mengarahkan teman-teman sekelasnya, terus memotivasi agar lebih bersemangat untuk belajar dan masuk ke kelas gitu. Selanjutnya ada kecerdasan emosional. Jadi kecerdasan emosional ini sangat penting karena ini sangat berpengaruh ketika kita bekerja. Kalau misalnya kita nggak memahami kecerdasan emosional, kita banyak kayak mungkin banyak diremehkan orang atau dijauhi orang, karena kecerdasan emosional itu sangat penting. Contohnya kita dapat memahami terus mengelola emosi diri sendiri serta berempati terhadap orang lain. Yang ketujuh ada adaptabilitas, yaitu merupakan kemampuan beradaptasi dengan perubahan dan situasi baru. Misalnya kayak kita bekerja nih, udah lulus, udah bekerja, kita melamar. Jadi kita tuh harus bisa mengambil hati rekan-rekan kerja kita atau manajer, atau kalau misalnya kita dalam berorganisasi, kita bisa mengakrabkan diri kepada mereka gitu, kepada teman seorganisasi. Yang terakhir dan paling penting yaitu merupakan attitude atau etika dalam bekerja. Sikap profesional itu sangat penting karena hal ini berkaitan dengan tanggung jawab kita. Ya kalau misalnya kita bekerja, kita harus profesional. Misal ada kepentingan pribadi dan kepentingan kerja. Sebisa mungkin kita harus mendahulukan kepentingan pekerjaan baru personal. Tapi ketika kepentingan personal ini sangat penting, kita bisa memberikan pengertian kepada atasan kita untuk memberikan izin kepada kita untuk menyelesaikan masalah personal yang ada di dalam diri kita. Jadi kesimpulan dari pemaparan yang telah saya jelaskan tadi yaitu soft skill ini merupakan kombinasi dari keterampilan sosial, emosional, karakter yang mendukung seseorang
berinteraksi dan bekerja secara efektif. Gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas? Sudah, baik. Selanjutnya kita akan membahas manfaat mempelajari soft skill sebelum bekerja. Di sini udah ada yang tahu belum manfaatnya apa aja? Mbaknya ada? Kira-kira manfaatnya apa? Siap menghadapi tantangan untuk bekerja. Oke, baik sekali. Siap menghadapi tantangan untuk bekerja. Masuk. Di sini akan menjelaskan ya lebih detailnya. Jadi, manfaat kita untuk mempelajari soft skill sebelum bekerja, ini kan bentar lagi udah pada mau lulus. Jadi, mungkin ada beberapa yang untuk lanjut ke pendidikan tinggi atau ke perguruan tinggi, ada pula yang lanjut ingin bekerja gitu kan. Jadi sini saya akan menjelaskan manfaat terlebih dahulu supaya sebelum bekerja kita bisa dapat ilmu yang sedikit bermanfaat untuk kita semua. Manfaatnya yang pertama itu kita bisa atau mudah diterima bekerja di pekerjaan impian kita, kayak passion kita gitu. Maksudnya soft skill seperti ini maksudnya manfaatnya seperti kita bisa tuh kan udah belajar tentang komunikasi, terus kerjasama, gimana cara menyelesaikan masalah, itu kita bisa lebih dilirik gitu untuk untuk direkrut sama perusahaan yang kita impikan. Selanjutnya cepat beradaptasi. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis, itu kan ada kita bisa tuh kan udah belajar tentang komunikasi, terus kerjasama, gimana cara menyelesaikan masalah, itu kita bisa lebih dilirik gitu untuk direkrut sama perusahaan yang kita impikan. Selanjutnya cepat beradaptasi. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis, itu kan ada adaptabilitas, yaitu sama halnya sama cara kita cepat beradaptasi. Jadi manfaatnya ntar kalau misalnya kita mempelajari jenis-jenis yang di atas tadi atau mempelajari mengenai soft skill, kita bisa cepat beradaptasi di lingkungan kerja kita, terus bisa bekerja lebih efisien lagi, seperti kayak kita bisa menata atau menerapkan manajemen waktu dengan baik. Selanjutnya karir kita bakal lebih berkembang. Kita kan sudah mempelajari mengenai kita bisa memimpin anggota untuk mengarahkan, membimbing atau memberi masukan gitu. Selanjutnya bermanfaat juga untuk hubungan yang positif apabila kita ada di lingkungan perusahaan atau kantor gitu kan. Biasanya kalau di perusahaan itu lebih ke toksik gitu kan hubungannya. Jadi dengan mempelajari soft skill kita bisa
membentuk hubungan yang positif di lingkungan bekerja. Selanjutnya ada mengurangi konflik. Terus yang terakhir pastinya yang tadi Mbak Syifa bilang, yaitu kita bisa lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin akan terjadi ketika kita masuk ke dunia kerja, seperti itu. Baik, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai pengertian, perbedaan, terus jenis-jenis soft skill serta manfaatnya. Di sini saya akan bertanya nih kepada teman-teman semua, kira-kira abis kita melakukan konseling kelompok ini, komitmen apa yang bakal kalian terapin, atau abis ini ada hal apa sih yang bakalan kalian ini lakuin gitu? Dimulai dari kakak. Kayaknya belajar public speaking. Belajar public speaking bagus sekali. Mbaknya? Belajar lebih percaya diri. Belajar lebih percaya diri. Baik banget. Sebelumnya kurang percaya diri ya kak? Iya. Terus kakaknya? ingin belajar menjadi pemimpin kelompok. Oke, ingin belajar menjadi pemimpin kelompok, kayak ketua kelas gitu ya? Ya. Iya. Nah, tadi kan teman-teman semua udah berkomitmen gitu ya kepada saya untuk menjalankan atau menerapkan mengenai persiapan soft skill untuk dunia kerja. Selanjutnya di sini kan kita sudah membahas tadi banyak sekali. Mungkin segini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, perlakuan, ucapan maupun yang lainnya. Sesi konseling ini sudah memasuki tahap pengakhiran. Selanjutnya, jika terdapat masalah lagi di antara kita semua, kita bisa merencanakan konseling pada sesi selanjutnya. Di sini nanti saya akan memberikan nomor telepon kepada salah satu teman. Jadi kalau misalnya mau konseling lagi terus ada masalah, kita bisa chat aja gitu untuk kayak janjian gitu ya. Apakah kalian setuju kalau misalnya nanti ada masalah terus menghubungi saya lagi? Ya. Setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menyempatkan waktu untuk kesini. Terima kasih juga udah saling menghargai, saling memberi pendapat. Baik, karena tadi kita sudah membahas dan melakukan konseling kelompok, lebih baik kita mengakhirinya dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini kita akhiri saja sesi konseling pada hari ini. Assalamualaikum. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Baik, di sini saya akan menanyakan nih kesan dan pesannya apa
ketika mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Dimulai dari Kak Jamal. Asik. Rasanya asik. Wah, asik nih. Kakaknya Menyenangkan. menyenangkan. Kalau Kak Bermanfaat. bermanfaat. Rasanya ada nggak? Semoga kita semua kedepannya lebih baik. Lebih baik untuk mencapai karir ya. Iya. Iya, wah keren-keren banget nih pesan dan pesannya. Makasih banyak ya.